rasanya jika berbuka puasa tanpa ditemani dengan minuman yang segar-segar ya food lover? Apalagi yang terbuat dari buah. Waduh, lengkap rasanya. Wah, ini kayaknya seru food lover. Es semangka India. Yuk kita mampir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bonde mande ranca nih. Waduh, muncrat. Wah, ini ceritanya ini kan es semangka. Ya. Es semangka India. Nah, Ini dari kapan ini, Bang? ini udah hampir 1 tahun yang lalu. 1 tahun, tapi belum puasa ya. Pas Ramadan sebelum 7 hari. Tapi kalau Ramadan gini pasti rame nih, tinggal dikit nih. Alhamdulillah. Jadi gimana tuh bungkus? Biasanya banyak bungkus. Bungkus saya take away aja. Kalau makan di sini nanti dosa jadinya kan. Minum di sini. Bang, jadi ceritain lah, ini kan cerita awalnya gimana nih kok bisa jadi punya ide membuat es semangka India dan Pakistan juga ada kan gini kan? Iya. Jadi saya lihat di YouTube, terinspirasi dari YouTube gitu. Kalau ide ini belum ada di Indonesia, makanya itu saya bawa ke Indonesia. Pertama kali di Indonesia seperti ini gitu. Ide awalnya memang lihat di YouTube atau? Lihat di YouTube. Wah, ini positifnya YouTube itu guys. Nah, jadi terus? Iya, akhirnya saya terapkan di Indonesia. Alhamdulillah diterima sama masyarakat Indonesia. Masuk ya? Masuk gitu. Apalagi konsepnya panci besar kayak gini, ke distract sama mereka. Pas mereka cobain cocok gitu. Ya alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah, udah setahun berarti ya? Alhamdulillah. Ini ada berapa sekarang cabangnya? Ada 10. 10? Masya Allah, onde-mende ranca benar ya? Pitih ya? Banyak pitih ya? Terus cabangnya di sekeliling seluruh Jakarta mungkin ada? Baru di Jabodetabek aja, Jakarta. Jakarta. Sebenarnya kekuatan si es semangka ini apa sih? Karena kan semangka satu, kan ada sirup itu. Itu sirup gimana sih, racikan atau? Kalau sirup itu kita ngeracik sendiri gitu. Kita ngeracik sendiri. Saya sampai 3 bulan ciptain ini, berjalan, semua takarannya sama gitu. Dan itu dia perpaduan antara sirup dan semangka gitu. Itu sama-sama kuat di situ. Oh, nggak boleh ada yang dominan gitu ya? Nggak boleh ada yang dominan gitu. Walaupun namanya es semangka India, namun sebetulnya es semangka merah segar ini berasal dari negara tetangga India, yaitu Pakistan loh food lover. Tapi di Indonesia es ini viral dengan nama es semangka India. Seperti yang kita lihat ya, es semangka India ini terbuat dari sirup racikan rahasia Mas Syafril yang ditambahkan potongan semangka segar di dalamnya. Mumtaz. Di hari biasa, Mas Syafril bisa menghabiskan 15 buah semangka satu harinya. Apalagi kalau lagi puasa gini ya food lover, pasti banyak. Untuk variannya, kita bisa memilih es semangka original, es semangka nano-nano, dan es semangka spesial. Harganya juga nggak bikin kantong kering kok food lover. Mulai dari Rp5.000 sampai Rp10.000. Mantap. Nah, untuk berbuka nanti, Benu sudah memesan es semangka original dengan bulir semangka penuh di dalamnya. Biar ada bandingannya, Benu pesan satu lagi yang spesial. Untuk yang spesial ini es semangka ditambahkan dengan susu cair segar. Kalau yang spesial ini warnanya jadi lebih seru, mirip dengan es doger. Tapi ingat kata Dokter Putri ya food lover, kalau sudah azan maghrib jangan langsung dihajar dengan es ya. Harus dengan minuman bersuhu ruangan atau hangat terlebih dahulu. Mumtaz. Nah, itu dia tadi perjalanan Benu berburu takjil manis di sekitaran Jakarta. Sebelum Benu berpamitan, Dokter Putri selaku spesialis gizi klinik akan memberikan tips dan trik agar puasa kita tetap lancar dan sehat selama Ramadan. Beberapa tips yang sebaiknya kita lakukan saat berpuasa agar manfaat puasa terhadap kesehatan kita bisa kita dapatkan adalah yang pertama, tetap penuhi gizi seimbang. Jadi walaupun kita berpuasa makannya hanya 2 kali sehari, tapi kebutuhan kalori kita harian tidak ada bedanya dengan ketika kita tidak berpuasa. Jadi nutrisinya harus terpenuhi baik jumlahnya maupun komposisinya juga harus tepat. Kemudian yang kedua, hindari makanan-makanan yang memicu gas berlebihan terutama saat sahur. Misalkan sayur-sayuran yang memicu gas, misalkan jamur, kembang kol, brokoli. Nah, tipikalnya pilih sayur-sayuran selain yang tadi disebutkan. Atau tipikalnya kalau sahur ya sebaiknya hindari dulu yang pedas, gorengan-gorengan atau bersantan. Kenapa? Karena makanan yang berlemak atau bersantan itu juga memicu asam lambung yang berlebihan. Khawatirnya ketika kita menjalankan puasa nanti emahnya udah kambuh nih di tengah-tengah puasa gitu ya. Sedangkan untuk berbuka puasa kita harus bisa membedakan adanya jadwal iftar dan juga jadwal buka puasa. Kalau iftar kita sebaiknya mengonsumsinya hanya sebagian saja dengan tujuan menaikkan kadar gula darah, misalkan tadi ya mengonsumsi kurma atau beberapa olahan beras ketan dan lain-lain. Saat menjalankan puasa
untuk orang-orang yang memiliki riwayat penyakit asam lambung atau GERD, sebaiknya harus memperhatikan satu, tidak boleh skip makanan. Ada beberapa orang kadang nggak sahur cuma dengan air putih, nah itu tidak dianjurkan. Yang kedua, asupannya harus yang bisa mengenyangkan lebih tahan lama. Biasanya tipikalnya tinggi serat. Misalkan dibandingkan produk tepung-tepungan, misalkan sahur dengan mie, sebaiknya pilih yang tipikalnya tinggi serat. Contohnya misalkan mengonsumsi nasi merah, nasi coklat, kemudian juga bisa dengan jagung gitu ya. Dan menghindari yang tipikalnya berlemak tinggi, misalkan berkuah kaldu atau santan, gorengan. Jangan lupa proteinnya harus cukup, cairannya cukup, tapi tidak boleh yang tinggi kafein. Contohnya kopi, teh, atau minuman yang mengandung soda. Dan juga sebaiknya menghindari yang tipikalnya asam atau pedas. Nah, agar saat berpuasa belasan jam itu mahnya tidak kambuh. Saat buka puasa pun sebaiknya tidak langsung mengonsumsi makanan yang berat. Baiknya berikan makanan-makanan yang ringan untuk diolah tapi siap serap. Wow, alhamdulillah ini salah satu es yang cukup fenomenal ya selama setahun terakhir ya. Ini sebenarnya adopsi dari India ya, es semangka India, sebagian nyebutnya gitu. Ini yang original ya, kita masukin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semangka sebenarnya udah manis ya, ditambah sama sirup. Ini yang powernya ada di sirup ya, kekuatannya ada di sirup, dan sirup itu rahasia, katanya ada racikan sendiri. Nah ini kalau Ramadan nih pasti nguber-nguber nih, banyak yang nyari pasti. Ini kan kebetulan posisinya di kawasan Kalibata ya, di seberangnya ini memang ada rel kereta api, jadi ya, suaranya ini tong-tong-tong nggak akan ada akhirnya. Tapi intinya kalau ngomongin soal es semangka India ini, es semangka sirupnya harus membuat semangkanya tetap berasa. Nah, sirupnya tidak boleh ngebunuh rasa semangkanya. Jadi ada sebagian kalau kita buat es buah misalkan, kita campur gitu kan, pasti ada yang kebunuh tuh isinya. Maksudnya isiannya pasti nggak ada rasanya. Nah, ini kekuatannya ada di ini, ada di sirupnya. Sirupnya itu nggak ngebunuh rasa semangkanya. Rasa semangkanya masih tetap dapat gitu, masih ada rasanya tetap manis. Sama sirupnya yang ngedukung jadi super manis ya. Tapi nggak terlalu juga sih, karena ini sirupnya emang ada takarannya kalinya. Jadi kalau sirup ditakar itu maksudnya nggak terlalu manis juga, nggak terlalu over. Kalau manis over banget kan agak serem ya. Cakep, mumtaz. Apalagi kalau Ramadan, beuh, pada diuber-uber. Mantap. Di musim Ramadan gini memang yang diuber tuh yang manis, yang segar gitu, es-esan. Tapi ingat ya, kata dokter kan nggak boleh terlalu banyak es. Kalau buka puasa cari yang levelnya masih hangat gitu. Kalau tiba-tiba es, lambungnya gimana kan, sayang lambungnya. Food lover, mohon maaf ya, ini memang jalurnya jalur angker, anak kereta. Pengen cerita kalau ini memang ada yang spesial, ada yang original, ada yang spesial pakai susu. Yang pakai susu ini berasa kayak es campur ya. Enggak, dia tetap ada dominannya, tetap semangka dan sirupnya. Tapi susu itu sebagai second ini ya, second taste gitu. Ada rasa yang kedua, ada susunya. Tapi ketika di mix gini asik rasanya. Jadinya bukan ini ya, kayak ada gurihnya gitu ya. Terus agak creamy di lidah. Mumtaz. Ingat kalau Ramadan itu yang dingin-dingin ini, aduh, ampun Tuhan. Tapi tetap ingat, kita nggak boleh langsung minum es. Minumnya yang hangat-hangat dulu atau yang standar dulu. Jangan dingin, jangan panas juga ya kan. Yang slow aja, yang santuy. Ini semangkanya kan dirajang gitu ya, ditata, seret. Jadi kenapa dikasih sedotan yang agak gede ini? Kita supaya bisa nyeruput aninya semangkanya. Semangkanya jadi bulir gitu ya. Mantap men, mumtaz.